Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir-akhir ini, isu terkait Palestina dan Israel kian mencuat dan memanas. Hal tersebut tercantum dalam berita-berita di berbagai negara, apalagi di mayoritas masyarakat Muslim. Agresi yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina ini sudah terjadi begitu lama. Oleh karenanya, hal tersebut menjadikan peristiwa ini sebagai hal yang pelik dan perhatian oleh publik. Berbagai macam aksi demi melancarkan kemerdekaan Palestina sudah dilakukan di berbagai negara, tidak hanya di negara yang mayoritas Muslim, tetapi juga negara-negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini hanya untuk mendukung hak-hak kemanusiaan masyarakat Palestina. Di Indonesia sendiri, bentuk dukungan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh masyarakatnya saja, tetapi oleh pemerintah juga. Contohnya, masyarakat menggalang dana yang telah disumbangkan kepada masyarakat Palestina. Kemudian di pihak pemerintah itu melalui fatwa MUI. Fatwanya terkait tentang boikot produk-produk yang mendukung Israel. Hal ini menjadi bentuk dukungan nyata Indonesia kepada kemerdekaan Palestina. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita dengar pendapat dari Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali. Stay tune dan ikuti saya. Assalamualaikum kakak-kakak. Di sini saya mau meminta pendapat nih tentang peristiwa yang ada di Palestina dan Israel. Untuk yang pertama, bagaimana tanggapan kakak terkait agresi Israel yang dilakukan kepada Palestina? Gimana ya, kalau menurut saya kan agresi militer yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina ini kan sudah berlangsung lama. Saya rasa itu sudah bukan lagi hanya menyangkut kepentingan politik saja, melainkan juga menyangkut kepentingan hak asasi manusia. Kenapa? Karena agresi itu kan sudah melibatkan banyak korban dari masyarakat sipil, sehingga menurut saya itu merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir karena sudah menyalahi prinsip dari kemanusiaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan kakak terkait aksi bela Palestina di berbagai negara? Gimana ya Mas ya? Kalau menurut saya sih, saya sangat setuju dengan adanya aksi-aksi tersebut di berbagai negara. Karena mereka pasti menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel terhadap penjajahan di Palestina. Gitu aja sih Mas ya. Begitu ya. Untuk yang terakhir, bagaimana pendapat kakak perihal kebijakan pemerintah yang memerintahkan untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel? Kalau menurut saya setuju dengan kebijakan pemerintah perihal pemboikotan produk Israel. Karena menurut saya untuk saat ini tuh tidak memungkinkan untuk kita membantu berperang di sana. Jadi sebagai bentuk kepedulian kita secara nyata yaitu dengan memboikot produk Israel. Karena dengan begitu kan bisa meminimalisir profit yang masuk ke sana yang membantu pendanaan perang Israel. Baik, terima kasih kakak-kakak semua terkait pendapat-pendapat kakak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum para pecinta ilmu yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjabarkan lebih luas tentang 3 pertanyaan yang ditanyakan tadi. Mulai dari yang pertama, bagaimana hukum pergi berjihad ke Palestina atas dasar solidaritas kita sesama umat muslim. Nah, sebelum itu kita perlu tahu situasi yang terjadi di Palestina. Dalam literatur fikih, kondisi atau situasi yang terjadi di Palestina itu biasa disebut dengan an-nafir al-am. Nah, dalam kitab fikih manhaji dijelaskan bahwa halatun nafir al-am wa dzalika indama yaktahimu a'daul muslimin diyarahum mu'tadina bidzalika ala dinihim wa ardihim wa hurriyati i'tiqadihim. Jadi situasi nafir al-am itu adalah situasi ketika musuh itu sudah masuk dan menyerbu wilayah teritorial negara. Nah, kemudian gimana hukum berjihad dalam kondisi seperti ini? Maka diteruskan bahwa wal jihadu fardhu ainin binadri li nau'ihi al khamis wal akhir waqad marabika wa huwa ma yusamma bin nafiril am fayajibu ala jami'il mukallafin min ahlil baldah allati iktahamaha al-atu rijalan wa nisaan iniktada al-amru ayyahubbu lizzauti an ardil islami wa hukmihi. Maka jihad yang dilakukan dalam kondisi nafir al-am ini hukumnya fardhu ain bagi setiap individu yang sudah mukallaf yang berada di daerah itu, wajib untuk melakukan atau berusaha mempertahankan wilayah teritorialnya. Maka berdasarkan keterangan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kelompok Al-Hamas ini legal secara fikih. Kemudian timbul lagi pertanyaan, terus gimana bagi negara-negara tetangganya? Apakah mereka juga perlu berjihad juga pergi ke Palestina? Termasuk kita, orang Indonesia. Nah, dalam hal ini ulama Syafi'iyah membaginya ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu tetangga atau penduduk yang daerahnya itu berjarak 80 km atau tidak melebihi jarak qashar. Maka bagi mereka, yaitu penduduk-penduduk yang rumahnya itu tidak jauh melebihi 80 km dari daerah perang, maka mereka wajib sama halnya dengan rakyat Palestina. Mereka juga wajib ain untuk membantu berjihad. Kemudian kategori yang kedua yaitu tetangga atau penduduk negara yang jaraknya itu melebihi 80 km. Ya, kayak yang di Indonesia ini, melebihi 80 km dari Palestina. Maka kewajiban berjihad bagi mereka itu hukumnya fardu kifayah atau bersifat kolektif dengan batas minimal mengirimkan delegasi yang dirasa mampu untuk membantu. Jadi bukan berarti karena fardu kifayah kemudian mengirimkan 1 orang, tidak.
Nah, akan tetapi ada yang perlu diperhatikan. Disebutkan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, wala yajuzu li ahadin atakhullufu illa man yahtaju ila takhullufihi lihifdil makan wal ahli wal mali wa man yamna'uhu al-amiru minal khuruji aw man la qudrata lahu alal khuruji awil qital. Jadi yang perlu diperhatikan bagi kedua kategori penduduk tadi, yaitu mereka tetap berkewajiban untuk pergi berjihad selama mereka tidak khawatir akan keselamatan daerahnya sendiri, warganya, dan juga hartanya. Karena kalau mereka justru ikut berjihad dan menyebabkan ekspansi peperangan, akhirnya negaranya pun ikut terkena imbasnya, maka justru mereka tidak diperbolehkan untuk membantu berjihad. Maka bisa kita simpulkan bahwa Indonesia ini masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu negara yang jaraknya antar Palestina itu melebihi 80 km atau batas Qasr. Maka kewajiban negara Indonesia untuk berjihad membela Palestina itu hukumnya fardu kifayah. Nah, dalam hal ini fardu kifayahnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak harus ikut perang, karena menimbang tiga hal tadi, keselamatan negara, penduduk, dan juga hartanya, maka kemudian pemerintah mengambil langkah yang lebih efektif, yaitu dengan diplomasi dan juga menguatkan peran PBB. Tapi enggak berhenti di situ saja. Kemudian bagaimana dengan kita? Nah, dijelaskan dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah, wujub nusratil muslimin ba'dihim li ba'din mahma ikhtalafat diyaruhum wa biladuhum mada madzalika mumkinan. Jadi sekalipun kewajiban kifayah ini sudah tercover oleh pemerintah, warga Indonesia pun juga masih berkewajiban untuk menolong mereka umat sesama muslim dengan melakukan langkah-langkah yang masih memungkinkan. Ya, pada batasannya tadi, pokok sekiranya tidak sampai mengkhawatirkan keselamatan negara, harta, dan juga penduduknya. Bisa kita lakukan dengan cara apa? Bisa kita lakukan dengan cara berdoa untuk mereka, atau bisa menggalang donasi, atau juga bisa dengan cara memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel. Hal ini kemudian ditekankan lagi dalam sebuah hadis bahwa man la yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum, bahwa barang siapa yang tidak mau memperhatikan, memperdulikan urusan umat Islam yang lainnya, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan mereka, yaitu orang yang sempurna imannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejauh mana perempuan itu bisa andil berjihad di Palestina? Maka perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya ketika dalam keadaan normal, kewajiban berjihad itu hanya dibebankan kepada laki-laki. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, bahwasannya walidha fil mar'ati fil khilqati wat takwin fa innaha la tatawalla min a'mal ma yahtaju ila badil juhdi al jasadi wad dhihni
kal imarati wal qadai walam yuftarat 'alaiha al jihadu fil jumlati. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan untuk berjihad secara fisik karena memang secara lahiriah normalnya fisik seorang perempuan itu lemah. Akan tetapi disebutkan di dalam beberapa hadis tentang andil perempuan. Salah satunya di kitab Sunan At-Tirmidzi bahwa Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakzu bi ummi Sulaimin wa niswatin ma'aha minal ansori yaskina al-ma'a wa yudawina al-jarha, bahwa seorang perempuan itu masih tetap bisa berkontribusi dalam peperangan, tapi tidak berperang secara fisik langsung. Mereka bisa sebagai tenaga medis yang mengobati mereka-mereka yang berperang atau menyiapkan kebutuhan logistik untuk peperangan. Tapi gimana kalau semisal perempuan itu ikut perang? Maka disebutkan dalam kitab fikih al-islami wa adillatuhu wala tuqatilu al-mar'atu illa bi'ni zawjiha illa ayyahjuma al-atuwu ala biladil muslimin li sayruratil qitali hina idzin fardhu ainin. Kemudian juga masih sama ibarah yang tadi bahwa wal jihadu fardhu ainin binadri li nau'ihi al-khamis wal akhir waqad marabika wa huwa ma yusamma bin nafiril am fayajibu ala jami'il mukallafin min ahlil baldah allati iktahamaha al-atu rijalan wa nisaan iniktadha al-amru ayyahubbu lidzauti an ardil islami wa hukmihi. Jadi keikutsertaan perempuan dalam peperangan ikut secara fisik itu diperbolehkan kalau memang sudah mendapatkan izin dari suaminya atau orang tuanya, kecuali kalau memang situasinya sudah sangat mencekam atau yang kayak di Palestina itu situasinya sudah mencapai taraf an-nafir al-am, maka mereka diperbolehkan atau diwajibkan, bahkan diwajibkan untuk ikut berperang kalau memang keadaan yang menuntut. Jadi semisal pasukan yang dari kaum laki-laki ini kemudian sudah kelelahan, maka bagi perempuan pun juga akhirnya diwajibkan untuk ikut berperang membantu. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dijelaskan bahwa di dalam kitab fikih Sirah Nabawiyah wa ala kullin fa inna khurujal mar'ati minar rijali ilal jihadi masyrutun bi antakuna fi halati tammati minas satri wasyana wa ayyakuna khurujuha lihajatin haqiqiyatin ila dzalik fa amma idza lam takun sama hajatun haqiqiyatun au kana dzalika yu'arriduha lil wuqu'i fil muharramati fa khurujuha muharramun la yajuzu iqraruhu. Jadi perempuan itu boleh ikut perang ketika memang situasinya sudah mencekam dan juga mereka diperlukan kehadirannya. Nah, mereka juga harus memperhatikan bahwa selama mereka perang, mereka harus tetap menjaga dirinya, yaitu dengan tetap memakai pakaian yang memenuhi ketentuan aturan syariat dan juga tetap menjauhi dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah
apa hukumnya membantu Palestina dengan cara memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel? Karena kita membahas masalah pemboikotan, maka yang pertama perlu kita ketahui adalah hukum membeli produk itu. Maka dalam hal ini, hukum membeli produk ini bisa kita tandir kepada hukum jual beli kepada kafir harbi, yaitu sekelompok orang yang memusuhi umat Islam. Nah, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwa wala tamalluka harbiyin walau mustakmanan silahan wa huwa hadza kullu nafi'in fil harbi walau dir'an wa farsan, yakni ketidakbolehan atau keharaman membeli produk yang berafiliasi dengan Israel atau kafir harbi, karena hasil dari penjualan itu akan digunakan untuk membantu melakukan Zionis yang dilakukan oleh Israel. Jadi seakan-akan ketika kita membeli produk yang berafiliasi dengan Israel, maka itu sama saja dengan kita memberikan senjata perang kepada Israel. Nah, kemudian banyak sekali menimbulkan salah pahaman. Jadi saya luruskan bahwa yang haram di sini adalah hukum jual belinya. Bukan berarti produk itu yang asalnya halal kemudian ikut menjadi haram. Maka yang harus kita hindari itu perbuatan menjual atau membeli produk yang berafiliasi dengan Israel. Sedangkan ketika kita sudah terlanjur membelinya, maka ya silahkan dipakai, tidak apa-apa. Nah, kemudian praktek tentang pemboikotan, kemudian memblokade atau strategi ekonomi ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ada satu hadis yang menceritakan bahwa ada seseorang yang bernama Sumamah bin Usal, yaitu pemimpin dari daerah Yamamah yang akhirnya masuk Islam dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan umroh ke Mekah. Nah, ketika Sumamah bin Usal ini sampai ke Mekah, akhirnya dia bertemu dengan penduduk kafir Mekah yang ada di sana dan mengatakan bahwa tidak akan datang dari Yamamah sebiji gandum pun kecuali telah mendapatkan izin dari Rasulullah. Nah, pemboikotan atau pemblokadean pemberhentian distribusi biji gandum ini dilakukan oleh Sumamah bin Usal dalam rangka untuk melemahkan kondisi kafir Quraisy. Dan ternyata hal ini tidak diingkari oleh Rasulullah, sehingga menunjukkan kebolehan melakukan hal seperti ini. Maka bisa kita tarik benang kesimpulan bahwa kesamaan antara keterangan hadis yang di atas dengan tindakan memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk melemahkan kondisi musuh atau Israel. Itu tadi penjelasan dari isu-isu tersebut. Bagaimana sudah jelaskan? Jadi sejatinya setiap aksi solidaritas bela Palestina perlu digalakkan. Masyarakat Indonesia bebas mengekspresikan aksinya tanpa harus andil langsung jihad di medan perang.
Kebijakan pemerintah terhadap boikot produk Israel merupakan salah satu bentuk aksi bela Palestina. Dan ini harus dilakukan ketika profit dari produk-produk tersebut diyakini mendanai agresi Israel. Doa-doa kita sangat dibutuhkan untuk saudara muslimin kita di Palestina. Setidaknya hal tersebut dapat memperkuat posisi kita. Di manakah kita sebenarnya, apakah mendukung Palestina atau Israel? Atau apakah kita hanya diam saja terkait isu tersebut? Atau berusaha membantu meskipun hanya sedikit mengurangi beban mereka? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.